Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa channel AMM Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala nikmatnya pada sore hari ini kita bisa bersama-sama, walaupun hanya bertatap maya, bertemu pada sore hari ini. Semoga pertemuan kita, kajian kita pada sore hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Pemirsa channel AMM Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini, pada hari ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberi nikmat untuk bertemu dengan bulan yang penuh ampunan, dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh manfaat, bulan yang kita tunggu-tunggu dan juga ditunggu oleh segenap umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat keistimewaan. Pemirsa jamaah AMM channel Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keistimewaan bulan Ramadan disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada satu amalan yang apabila kita mengerjakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dambi. Man shoma Ramadhanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, dan niatnya hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahum ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Pemirsa AMM channel Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita harus bersemangat. Mari kita gunakan momentum Ramadan tahun ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis lain disebutkan, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'at, war ramadhanu ila ramadhan, kafaratu lima bainahunna malam takunil kabair. Salat yang satu dengan salat yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, adalah penghapus dosa-dosa selama dia tidak melakukan dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, bahkan dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dengan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang celaka. Pemirsa AMM channel Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan ada amalan, yaitu amalan puasa. Yang kedua
adalah keutamaan orang yang berpuasa, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berpuasa mendapatkan pintu khusus, jalan khusus ketika nanti memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa mendapatkan pintu khusus yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Pemirsa AMM Channel Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setan tidak akan rela, tidak akan ridho apabila seorang manusia, apabila seorang muslim memperoleh keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga setan senantiasa membisiki manusia dengan perkara-perkara yang tidak baik, dengan perkara-perkara yang batil. Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, berapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa AMM Channel Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja penggugur-penggugur pahala puasa kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah diberitahu jawabannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika seseorang berkata dusta, berkata bohong, berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Dusta juga termasuk salah satu ciri orang munafik. Bahwasanya orang munafik ketika berkata dia dusta, ketika berjanji dia ingkar, dan juga ketika dipercaya dia berkhianat. Seringkali hal-hal kecil tidak kita perhatikan. Misalnya kita janjian dengan teman kita, ayo segera kita berangkat. Kemudian kita menjawabnya dengan kalimat OTW, on the way, sedang dalam perjalanan. Padahal kita masih ada di tempat. Itu adalah salah satu bentuk kebohongan, dusta yang kecil yang seringkali tidak kita perhatikan. Jamaah pemirsa AMM Channel TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penggugur pahala puasa yang kedua adalah berkata yang sia-sia dan berkata yang jorok. Ini juga termasuk salah satu dari penggugur pahala puasa kita. Kemudian yang terakhir, kita berbicara, menggunjingkan, menggibahkan orang lain. Itu juga termasuk dalam penggugur pahala puasa kita. Pemirsa AMM Channel TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang saya sampaikan, sedikit yang kami sampaikan pada pengajian pertemuan pada kita sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.